Besok-besok mah kalau nanya beginian doang mah, kata saya nanya aja nih sama Pak Polisi. Orang-orang pada tahu. Nanya mau polisi Pak. Iya ini polisi. Ini polisi murid saya dulu 6 tahun pesantren. Akhirnya pas begitu besok-besoknya tanya terus. Cerita sama Pak Komandan. Sudah tanyain mulu. Ada habis sembahyang udah tanyain ilmu. Alhamdulillah polisi yang soleh. Polisi yang ngerti agama. Alhamdulillah Pak Din, insya Allah tersenyum. Kenapa? Sudah mendidik anaknya menjadi orang yang baik, sukses dunia, insya Allah sukses. Maka usahakan begitu. Fajhad li nafsika antakuna idza bakau. Usahakan mereka pada saat kita tinggalkan mereka semua pada ya Allah kenapa? Ya Allah kenapa? Kenapa pergi duluan? Kenapa? Padahal masih dibutuhkan sama kita. Maka usahakan pada saat kita meninggal itu kita udah beres semua, gak ada apa-apa, utang beres semuanya, utang terhadap diri sendiri, utang terhadap Allah sudah membereskan, anak-anaknya, amannya semua sudah dibereskan, termasuk pendidikan agama semuanya selesai. Inilah yang ingin kita lakukan. Makanya kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah kematian itu nasihat buat kita. Jangan nunggu tua, jangan nunggu berpenyakitan, karena mati itu tidak menanti kita tua dan tidak menanti kita sakit-sakit. Imam Syafi'i pernah bilang, kam min sahihin mata min ghairi illatin. Begitu banyak orang-orang sehat mati min ghairi illatin, tanpa sebab. Tanpa sebab. Banyak banget orang ibadah sehat, pergi kemana-mana, tahu-tahu belum sampai kemana-mana, belum sampai tempat yang dituju, padahal di sana dia akan gini, tahu-tahu di tol tabrak mati. Kita lihat ya, Vanessa Angel, wah lagi ribut terus sampai sekarang. Kan cita-cita berapa ya Pak? Cuman anehnya, kita dilihat ada 2 kejadian. Vanessa Angel berlima sama anaknya nggak mati. Kemudian kita barangkali ada yang di sini gurunya Pak Sonya punya perjuangan, belum lama mati dalam keadaan begitu juga. Mertuanya meninggal di situ, kemudian kakak iparnya juga meninggal, tapi anaknya dan supirnya nggak ngapa-ngapa pisan. Dianya meninggal. Kemudian istrinya sampai sekarang alhamdulillah masih belum, walaupun belum sehat tapi insya Allah mudah-mudahan disini Allah. Cuman yang sama saya lihat tuh mobilnya Pajero, sama-sama Pajero, makanya pas begitu kemarin saya lihat ya ini sama-sama akhirnya pas begitu saya mau beli Pajero nggak jadi. Nggak jadi dah. Saya lihat ini Pajero mahal banget. Ini kan saya takut. Terus naik Pajero dua-duanya nih. Udah naik kan di tol dulu, ntar kalau saya naik Pajero di tol nanti ntar begitu juga saya batalin. Yang hitam aja. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini nasihat buat kita. Maka min sahihin mata min ghairi illatin. Begitu banyak orang-orang sehat mati tanpa sebab. Tapi wa kam min saqimin asahina min ad-dahri. Begitu banyak orang-orang yang sakit tahu-tahu hidupnya berlama-lama. Coba kita dengar kadang-kadang ada orang sakit stroke sampai 5 tahun, 6 tahun, ada yang 10 dibalik kan ya. Nggak mati-mati. Padahal dia udah sakit. Maka upayakan sakit yang Allah berikan itu merupakan ujian, kita nikmati. Jangan ngeluh. Ya. Rasulullah SAW bilang dalam hadis, "Man maridha lailan fa sabara biha an kana kayaumi waladhu ummuh." Siapa yang sakit 1 malam aja kemudian dia sabar dengan sakitnya, besok pagi dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Bapak Diin berapa lama sakit? 3 tahun 6 bulan. Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis-hadis yang lain, orang-orang yang soleh yang sakit kemudian kita datang ke tempat antum fi makhrafatil jannati. Kamu ada di taman daripada taman-taman sorga sampai kamu pulang. Kenapa? Karena
pada saat dia sakit, malaikat-malaikat Allah dan Allah ada di situ. Mal lihat hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qala Allah Rabbul Alamin. Nanti Allah nanti akan ngomong di hari kiamat. Apa yang diomongin? Maridtu, saya dulu di dunia sakit. Kira heran nggak? Yang ngomong siapa? Yang ngomong Allah. Ngomong kepada manusia. Allah ngomong, maridtu, dulu aku di dunia sakit. Walam ta'udni, dan kenapa nggak datang ngelongok saya? Kira-kira kita heran nggak? Pak, Allah ngomong begitu, kita heran nggak? Lah heran, kita ngomongnya pakai bahasa kita dah. Pakai ya lokan gitu ya. Ya lokan Allah sakit, kan Allah. Ya lokan be sakit. Pasti kita akan jawabnya begitu. Tapi nanti Allah akan bilang, amma alimta, tahu nggak kamu anna fulan marido, si fulan dulu sakit di dunia. Amma alimta, tahu nggak kamu, lau uttahu la wajadtani indahu, jika kamu datang melongok orang yang sakit itu, maka aku ada di sisinya. Hanya kadang kita lebih kompak datang orang yang udah mati. Pada saat sakit orang longok pisan. Ya. Makanya kalau ada orang lagi sakit, darah rame-rame apa RT, PRW, yuk nanti kita ngeliat teman kita yang lagi sakit. Cuman salah, apa susah ya. Dikit-dikit sakit, ada rumah sakit, orang boleh orang boleh longok sakit dewek, mengedak-gedak dengan rumah. Dengan di rumah. Terus nanti manggil suster. Nih infus diobatin kena apa sakit apa baik, karena udah punya COVID katanya, udah COVID selesai, hampir selesai katanya kan mikron obat timun ya, iya obat mikron lagi, aneh banget. Sakitnya belum datang, apanya belum datang, itu dari beberapa bulan yang lalu, itu katanya nanti ada lagi setelahnya COVID, nantinya ada mikron. Lah kan penyakit juga belum datang, udah ada namanya. Jadi aneh. Apa-apaan jadi sakitnya aja belum ada, belum datang, belum ketemu. Tahu tuh udah dari bulan apa tahu udah bilangin nanti ada penyakit Omikron. Nah, jadi aneh, orang sakitnya belum datang, belum apa udah angin baik. Jadi aneh ya, jadi anu ya. Jadi kita bingung dah. Pelajaran buat kita semua. Banyak kata Allah dalam Al-Quran itu wal asri. Iya pasti wasri. Tapi innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita ini rugi, apalagi tahun datang baru lagi, datang tahun baru lagi, datang tahun baru lagi. Setiap datang tahun baru kita lihat, iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca catatan kita, baca amal kita, baca sepak terjang kita tahun yang lalu. Kita cuma punya waktu 3 hari aja. Allah cuma ngasih waktu 3 hari. Kapan? Amsi madha ma biyadik. Kemarin sudah berlalu dan gak bakalan balik lagi sampai kapanpun. Wala tadriyatuhu amlakan, besok kita belum tentu sampai. Kira-kira ada nggak yang yakin bahwa besok masih hidup? Angkat tangan. Kok nggak ada yang angkat tangan sih? Udah nih, nggak ada yang angkat tangan, nggak ada ya? Kalau nggak ada yang angkat tangan, saya mau cerita. Jadi Bapak insya Allah nggak ngenes. Tahun yang lalu mau penutupan pengajian, saya diundang ngisi pengajian di rumah seorang tentara marinir ya, bawah. Baru habis 3 hari apa berapa hari itu dia baru selesai pensiun. Saya lagi ngomongin masalah ini, kemudian saya bilang, ayo siapa yang berani angkat tangan kalau besok masih hidup. Jadi angkat tangan dulu. Saya tanya, kenapa Pak? Ya kan umur saya juga masih muda, baru pensiun 55 berarti kan, masih gua ya masih sehat, alhamdulillah. Ya iya dah, saya bilang iya, mudah-mudahan sehat. Udah saya nggak cerita lagi dan saya jelaskan itu. Tahu besok jam 5 subuh saya ditelepon sama orang-orang, telepon bingung. Nah,
Ya, bapak anak meninggal. Yang di malam ke tangan, iya, ya Allah. Kata bagus bapak nggak ada yang angkat tangan. Kalau ada yang angkat dua, besok udah siapin keranda dua. Bagus satu juga enggak, alhamdulillah. Itu mah kebetulan aja kali ya. Tapi emang ditunjukin sama Allah nih yang angkat tangan. Kenapa? Enggak begitu. Muda, sehat, belum tentu. Tadi Imam Syafi'i bilang, ya, yang sehat. Karena memang mati itu kita nggak tahu kapan, di mana, sebab apa. Kapan, di mana, dan sebab apa kita nggak tahu. Tapi pasti kita mati. Maka lanjutan tadi yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan. Begitu banyak anak-anak muda yang tidak mempersiapkan dirinya untuk mati. Bahkan dia amsa wa asbaha dhahikan, sore, pagi, sore, siang, malam dhahikan masih ketawa ketiwi, belum mempersiapkan apa-apa. Wa akfanuhu tunsajju wa huwa la yadri, sedangkan kain kafannya sedang hajut di satu tempat yang tidak tahu. Wa huwa yadri, dia tidak tahu. Begitu kain kafan selesai, maka dia pun jalin motor, tahu-tahu nabrak tiang, mati. Dianya langsung kain kafan yang jadi buat bungkus dia. Makanya wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq. Tentuin yang udah tentuin, batasnya Allah. Illal ladzina amanu, beriman, kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, insya Allah, ya. Dan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan orang-orang yang senantiasa mau berikan nasihat. Makanya tadi saya bilang, itu jawami al kalim, berikan kelebihan dari Allah, omongan saya sedikit, ya, tapi tegas, tapi lugas, tapi tuntas. Kemudian jika dijabarkan amat sangat luas, inilah mati. Maka kita semua bakal mati. Kita semua mati. Tinggal yang alhamdulillah Pak Haji Diinmah insya Allah udah baik jalan duluan. Tinggal kita yang masih diberikan kesempatan, kira-kira ya, dengan kita baca iqra kita, baca catatan kita, kira-kira dosa kita sama pahala kita banyakkan mana ya. Kan waktu dilahirkan kita dalam keadaan bersih nih, yulal fitrah, dalam keadaan bersih. Kira-kira sekarang udah masih bersih apa udah burem banget? Udah lekoh, apa udah blok ya. Kita udah burak, kita orat-orat, kemudian kita kerja lagi. Makanya kadang-kadang kita ini suka, ya Allah, padahal ya, kita ini udah dibilang innakum takhti'una bil-laili wan nahar, kamu itu ngejasalah, kapan? Siang malam, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sak mulu yang kita kerjain. Apa yang harus kita lakukan? Pasiruni, minta ampun kepada saya. Aghfir lakum dzunubakum, nanti aku akan ampuni